Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Timur ya Mbak Nurrahim Timur. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbit tasabbat at-takhum samaganimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabbit tasabbat at-takhum samaganimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Tepono sira ing jaga benteng. Tasabat netepono sira ing perang. Abdi nekanono sira khumsa maghanimen ing 1/5 bondo rampasan utawa bondo jarahan. Hatta yufarika hingga andum hu ing maghanim sopal imamu imam al-hakimu kang wicaksana. Zakara nutur sop an-nazimu Mbah Yai Nazim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara nutur sapa an-nazimu Mbah Yai Nazim fi hadzal baiti ing dalem iki kibet nuturaken salasa su'abin ing 3 pira-pira cabangan iman. Faqala mongko dawuh sapa nazim ala nazmi ma ing atase ngruntutaken perkara sabaka kang wis dhisik apa ma.
wa su'batu sabi'atulan utawi cabangan kang kaping 7 wal isruna lan 20 tegese yang ke-27 iku al murabatatu netepi njaga beteng wa hiya murabatoh iku mulazamatul mahali netepi manggon alladzi kang bainal muslimin ing dalem antarane wong muslim wal kufar lan wong kafir li harasatil muslimin krana njaga muslimin walau itakhodalan senajan ngalap sapa wong ing mahal watonan inggon tetepe omah. Qala dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin utahe netepi jaga ana benteng sedina fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah iku khairun luwih bagus minat dunia katimbang dunya wa malan perkara alaiha kang tetep ing atase dunya wa qalan dawu Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata murabitan fi sabilillah amina minal fazail akbar wa manan sapane wong mata kang mati sapa man utawi digawe terkep wa manan utawi man utawi sapane wong iku mata mati sapa man murabiton halih wong kang netepi jaga benteng fisabilillah ing dalam bela agamane Allah utawa ing dalam dalane Allah amina mongko aman sapa man minal fazail akbar sangka napa nggih minal fazail akbar saking kaget kang gedhi makna fazail akbar wa huwa utai fazail akbar iku ayu maro yen to den perintah sapa biman diperintah ilan nari maring neraka naudzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi yang cerah, pada pagi yang penuh barokah, pada pagi yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mempertemukan kita kembali pada waktu dan gelombang yang sama, yaitu pengkajian rutin ngaji bareng kitab Qomil Tuhian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan barokah hadir panjenengan sedaya di aula zikir salat nariyah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dadi sababiyaipun napa kemawon ingkang dados hajat kula hajat panjenengan. Sami ugi hajat donya, sami ugi hajat akhirat. Mugi-mugi dadi sababiyaipun barokah hadir dadi sabab Allah gampelaken Allah mengijabah meridhoi menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan hajat dunya hajat akhirat dan mudah-mudahan sebab kula sami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya umumnya lumebero teng putra putri kula panjenengan keluarga besar kula panjenengan muga-muga sedaya dipun paringi keselamatan, kesehatan, dipun tebiaken saking mara bahaya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kemarin di Trenggalek itu di Pogalan seorang laki-laki yang mau seorang calon nganten ya, Beijing tanggal 26 Januari itu mau melangsungkan pernikahan. Kemarin sore meninggal dunia karena corona. Setelah itu jam 2 malam dari sore sore calon mantan itu mau mati, jam 2 malam ibunya juga meninggal dunia, ayahnya masih ada di rumah sakit. Ini karena corona di Trenggalek juga merajalela juga di Trenggalek Tulungagung zona merah betul. Mudah-mudahan warga panjenengan dipun paring kesehatan, dipun paring keselamatan sedaya-dayanipun nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak main-main nggih, corona yang tahap kedua memang luar biasa dahsyatnya.
namanya Trenggalek, memang Trenggalek rodo nduwablek ya wong. Masa hari gini tasih duwe gawe, lucu. Masih mendatangkan tamu dari luar kota, luar daerah. Ya, terutama ini Watu Limo itu dalam seminggu katanya sekitar berapa itu? 17 orang atau mana itu Tasik mati. Mudah-mudahan hadir panjenengan pada pagi hari ini. Hadir kula ugi dari sababiyaipun manggih keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat sawanci wali kabudut mugi manggih husnul khotimah ibu ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbit tasabbat atikhum sama ghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Netepono njogo benteng, netepono berperang, dan datangilah 1/5 dari harta jarahan, sehingga imam yang bijaksana akan membagikan harta jarahan yang sudah didapat di dalam peperangan. Zakar an-Nadim fi hadzal bait salasa su'abin. Mbah Yai Nadim menuturkan dalam bait di atas ada 3 cabangan iman yang diruntutkan dengan nadam yang telah lalu. Maka kita sekarang menginjak pada wasubatus sabi'atu wal isrun, yaitu menginjak kepada cabangan yang ke-27, setengah dari cabangan wong iman, setengah dari sifat wong iman, setengah sangka penggaweane wong iman sing diomongno ana 70 punjul pitu yang sejumlah 77 ini. Yang ke-27 adalah murabatah, yaitu netepi jogo benteng. Benteng itu tempat di mana antara orang kafir dan orang muslim ada benteng pintu masuk, itu namanya benteng. Apa itu murabatoh? Murabatoh itu mulazamatul mahal alladzi bainal muslimin wal kufari li khirasatil muslimin walau ittakhadahu watonan. Murabatoh ini netepi manggon di antara orang muslim dan orang kafir, mungkin di pertengahan sana, di perbatasan sana. Tujuannya menjaga orang muslim dan pemberontak atau orang kafir tidak bisa masuk. Andai mau masuk ada berita yang disampaikan, maka jenengan cukup bentengi cara piye nggih, penjaga perbatasan. Cara saiki, cara tentara saiki penjaga perbatasan. Perbatasan Indonesia Malaysia itu dijogo ketat. Dan itu jenenge ya beteng namanya. Nah, ini menjaga kenyamanan warga Indonesia, di mana ada perbatasan antara Indonesia Malaysia menika. Dan ini buat Indonesia Malaysia, wong muslim karo wong kafir ada tempat di situ untuk menjaga orang muslim ketika ada serangan mendadak ataupun ada kabar apa tentang orang kafir pada orang Islam, dia menjaga di situ bisa melaporkan yang terjadi, maka dianggap murabatoh, dia dianggap orang yang menetepi benteng, walaupun itu dijadikan rumah baginya, walau ittakhadahu watona. Hingga baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma'alaiha. Menjaga di perbatasan atau menjaga benteng orang Islam satu hari saja, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia. Sampan roh tulung agung tok mawon saisine wow luar biasa. Tulung agung ki ono Apollo, ono istana, ono mentari. Walah mboten karo-karuan isine tulung agung tok niku. Dan iki orang menjaga benteng negara, benteng keamanan orang Islam. Kata Nabi lebih baik daripada Anda diberi dunia berserta isinya.
donya saisine dingene sampean reneng apa-apane dibanding jenengan bisa berjaga dalam waktu sehari semalam saja. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa besar pahala menjaga keselamatan orang Islam, menjaga keutuhan umat Islam, menjaga keselamatan umat Islam dari mara bahaya. Iku pahalane pun boten karu-karuan sampai ngalah non dunya beserta isinya. Wa minad dunya wa ma'alaiha, daripada dunia dan apa-apa yang ada di muka dunia niki. Apa yang ada di dunia dimuwani padahal nang during dunya yo ana wong ayu-ayu akeh. Ana wong ganteng-ganteng akeh. Saeneng isine tinggal isih ora ana bandingane kabanding kalian apa? Dia menjaga benteng orang Islam, antara Islam dan antara orang Muslim dan orang kufar di situ. Dan maka ketika ada orang memberanikan diri ikut menjaga benteng, soalnya tembak dhisik niki ora mati dhisik, ana peperangan yang mendadak tiba mati dhisik niki. Tapi ketika ada jiwa iman kepada Allah yang dia rela berkorban untuk menjaga agama Allah, maka ini termasuk ciri khas atau katakan subatul iman. Jika menurut kula ya ciri khas wong iman yang ke-27 ini adanya keberanian dia menjaga benteng yang terletak di antara bainal muslimin wal kufar niki. Lha mulane perang niku lha mboten didasari iman wegah Bu. Nyawa taruhane kok tidak gelem perang. Ya ora eneng wong gelem perang tanpa ana iman. Ketika orang kufar yang merangi orang muslim kita harus melawan. Lha iki lha wong-wongane mboten iman ya ora mungkin gelem melok perang. Jihad niku gandengane wong iman, ora iman apa gelem jihad mboten purun. Mana apa wong jihad budal, wong jihad niku ya pengorbanan. Jihad niku ya tenaga. Jihad niku ya nyawa, jihad niku ya bondo urusane. Lah ora nang iman ora mungkin wong gelem tandang sing sekirane kelangan nyawa apa meneh kelangan bondo, wongne luwih wedi kelangan bondo katimbang kelangan nyawa. Dan inilah ketika jiwa-jiwa orang mukmin wallahu alam sudah tidak peduli dengan itu semua, rela untuk menjaga keutuhan orang Islam, menjaga keselamatan orang Islam dari segala mara bahaya. Bukan seperti kita, bukan di zaman kita ini orang Islam nyerang wong Islam dhewe, naudzubillah min dzalik. Ini namanya bukan jihad nih, ngawut sebenarnya. Ya menyerang bukan secara fisik, tapi menyerang secara harga diri, menyerang secara harga diri, dipermalukan, dijatuhkan harga dirinya, kadek podo-podo wong Islami. Dan itu sing walik menungso lah ngriki niki. Jadi namanya orang iman itu demi menjaga keutuhan orang Islam, demi menjaga keselamatan orang Islam dari segala mara bahaya, dari segala penjuru, dia rela siap berjaga untuk itu semua. Maka keberanian itu juga harus didorong dengan namanya keimanan. Maka pantaslah jika dalam kitab pembentukan keberanian seseorang atau kemauan seseorang di dalam menjaga benteng niki dianggap lebih baik oleh Rasul daripada dunia beserta isinya, karena begitu besar pahalanya. Kenapa kok begitu besar pahalanya? Karena kalau orang sudah memutuskan jaga benteng, sebenarnya nyawa taruhane. Sampai ngundang ketulungan bolo tentara sing akeh ya selamat, nek ora ya sampean dhisik sing mati ning gone benteng cuma dintai dhisik karo musuh. Niku mulane Nabi memberikan pahala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Padahal dunia saisine beh masalah tulung agung saisine tok mun mboten karu-karuan malah dunia sak isine. Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam man mata murabitan fisabilillah amin al-fajr akbar. Barang siapa yang mati netepi menjaga benteng untuk keutuhan, untuk keselamatan orang muslim fisabilillah amin al-fajr akbar, maka dijamin oleh Rasulullah orang ini akan nyaman dari kaget sing gede utawa kedahsyatan yang sangat besar. Ma fazal akbar
makna fazil akbar dan apa itu makna ngaget sing gede kuwi, makna kaget sing gede iki wa huwa ayu marabi ilan nar, masyaallah. Besok ning dina kiamat sing paling mengejutkan kita semua kala kula panjenengan dipanggil diberangkatkan menuju neraka. Ali mujib dalem Gusti ngiwo ngoten niku kuwaget polpek. Nah, ketika orang diputuskan di sini nanti di yaumil fazail akbar niki dikatakan fazail akbar niki wong maju mundur kepoyo kepesing tenan niki. Karena nanti ada panggilan nek kowe diomongi kon ngiwo berarti neraka lan nang swarga. Nah, keputusan yang seperti ini, keputusan di mana kita akan ditentukan oleh Allah, maka itu disebut ketika kita nanti diperintah untuk menuju ke neraka, maka ini termasuk namanya fazail akbar, kaget sing luar biasa. Wah, neraka. Nang wong dipanggil karena siji panggilan selamat, siji panggilan cilaka, pasti seseorang tidak ada yang akan dangang untuk menyikapi waktu ketika dia menunggu panggilan ini. Wah, mesti montang-manting tenan tuh. Wes kudu nguyuh, kudu ngising, kudu ngising ngono. Ya Allah, aku dipanggil di mana ya Allah? Aku bakalan diarahkan ke surga atau aku diarahkan ke neraka ya Allah. Dan maka ketika dipanggil dia disuruh berangkat ke neraka, maka arahan yang pada waktu itu panggilan untuk dia diarahkan neraka itu disebut fazail akbar. Niku kaget sing terdahsyat selama hidup kula jenengan nalika kula jenengan diperintah Allah tidak surganya tapi justru dipindahkan nerakanya. Oh, ucap iki wong. Wadihu, ya Allah, kita akan dipindahkan neraka. Ya Allah, neraka Gusti, kuwaget deh. Ya Allah, neraka Gusti, mesti bengok. Wong neraka roh wong betapa besarnya, betapa pedihnya siksaan di neraka. Kaget, tapi ning dunya diomongi ya ora kaget. Alah, ndak ngono ya. Padha ora ruwek lho, ngoten niku lah. Biasa nggih, mulane wasikal ladzina ngoten niku ing ayat niku orang-orang yang beriman digiring ke surga, orang-orang yang tidak beriman digiring ke neraka. Zumaros, gerombolan. Ini disebut yaumul fazail akbar. Jadi, kok sampai digiring ning kono itu hari akhir. Tapi ada jaminan kata Rasulullah, ketika jenengan mau berjihad, jenengan mau berjuang, jenengan mau menjaga keamanan orang Islam, maka dipastikan Anda akan amin al-fazail akbar, Anda akan diamankan oleh Allah dari panggilan atau dari perintah menuju ke neraka. Selamat lek sampai kula sampean iki ora diperintah nyemplung neraka. Nah, ternyata kita harus berjihad, kita harus murabatoh niki wau. Murabitoh jaga benteng yang artinya bukannya menjaga, tapi artinya bagaimana Anda bisa melindungi orang Islam secara fisik, secara materi, secara harga diri. Lindungi sama orang Islam ini, jangan kamu jatuhkan harga dirinya. Jadi foto-foto orang Islam jatuhno, itu tugasmu lho. Lek nyatu kula sampean iki wong iman, kula jadi punya prinsip seperti ini. Punya prinsip jihad yang jihadnya untuk menjaga kedamaian Islam, yang tugasnya adalah bagaimana orang Islam tidak sampai tertimpa mara bahaya, bukan malah orang Islam diadu domba. Naudzubillah min dzalik. Oh, genah niku sok fazail akbar. Geleleng ning donya sok wayah fazail akbar kelenger dia. Maka wujudkan kedamaian sesama muslim ini. Kalau perlu bukan hanya sama muslim, kau memberikan kenyamanan kepada selain muslim pun berikan dia kenyamanan. Niku jenenge wong jaga bentangi ngono kuwi. Selama non muslim tidak merangi kita, ya kita berikan sosial yang sama, berikan kenyamanan yang sama. Ya. Makanya sampai kalau sampai gak gelem jihad. Lah kenapa ora gelem gorong iman niku wae gandengane panggah iman. Di antara dikatakan subah yang ada 77 ini bukan apa-apa, artinya ya perilaku atau pribadi orang mukmin iki kaya sing ning tughyan niki ngoten. Lek sampeyan tuh iman tenan ya mesti duwe jiwa untuk memberanikan diri menjaga benteng demi keselamatan orang Islam, demi kenyamanan
orang Islam. Wani korban, mati yo ben, yang penting aku berusaha untuk memberikan yang terbaik pada orang muslim, memberikan kenyamanan kepada sesama muslim. Ngoten lho. Walaupun bukan orang muslim juga, ketika dia bukan harbi, bukan orang yang merangi kita juga berhak memberikan kenyamanan kepada mereka. Karena berkali-kali diaturaken al-muslim man salimal mu'minun man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Wong muslim sapa wong muslim wong liya sing terselamatkan dari tangan dan lesannya, dari bahaya tangan dan juga bahaya lesannya. Maka seperti itu. Ya, niki subah yang ke-27. Wa sobatu saminatu wal isrun tawi cabangan asaminatu kang kaping 8 wal isrun lan 20, berarti cabangan yang ke-28 iku as-sabatu netepi perang fi muharabatil a'da ing dalam merangi para musuh wa adamul firar lan ora anane lumayu minha sangka marmurahabatil a'da muharabatil a'da. Setengah dari iman seseorang yang tercantum dalam subah yang ke-28, maka keberaniannya kita untuk berperang, keberanian kita, keistiqomahan kita dalam merangi para musuh, dan tidak adanya lari dari musuh. Ngadamul firar minha, tidak ada lari dari musuh. Oleh wong iman gak ono yang tengah-tengah perang kok melayu, ya ora ono. Oleh wong iman mati ning perang ya ben, urang ya alhamdulillah. Dadi urung duwe saniki wong tandang gawe urung muni ora wani niku pun biasa. Tandang gawe urung muni rawani niku pun biasa. Urung dijajal. Terus muni ora wani. Dan iki netepi perang dan dia tidak ada lari dari perangan itu, tidak melayu, tidak mundur. Mati ya ben, urip ya ben, pokok kita perang. Orang sampai di tengah-tengah perangan dia lari, bukan orang iman itu. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza laqitum nalikan ketemu sira kabeh ing pandan fasbutu mongko netepono sira kabeh wazkurulan ilinga sira kabeh Allah ing Allah kasiran kelawan akeh alakum menawa sira kabeh iku tuflihun padha bejo kabeh. Wong iman nek nalika ketemu karo pandan tepono ya netepono perang. Dan ingat ketika berperang perbanyak uzatullah kasiran, perbanyak berzikir Allah, dan selamat niatmu, dan selamat hatimu, dan selamat tujuanmu. Atau kata ono wong tandang gawe niku gak iso selamat. Selamat niate gak selamat, tujuane gak selamat. Mergo napa? Ya mergo ora iman, mergo ora iman. Lah mulane ning kene kon bodoh zikir Allah, wong ora gelem kelingan Allah terus ora sempat melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang itu kalau sudah zikrullahnya kuat, ora mungkin arep ngelakoni perkara sing dilarang agama, boten mungkin. Makanya diingatkan, jangan gak salah niatmu yo. Ngaji usahakno zikir, ngaji usahakno eling Allah, ben wong sing bodoh eling Allah iki mangsa selamat niate gak terbalik, niate gak salah. Jadi podo-podo keseli iku eneng sing ora podo bayaran. Kesele podo kono bayaran tapi kene ora, mungkin lera merhatekno sebabe ngoten niku. Podo tekone mergo niat sing salah barang niki wau dadi pengaruh besar. Niat sing salah niki dadi pengaruh besar akan keberhasilan apa yang kita tari, apa yang kita jadikan tujuan atau apa yang kita tuju ini bisa kocar kacir mergo ora eling Allah, tidak memperbanyak zikrullah, ya sehingga dia lupa dengan niatnya. Tujuannya apa? La'alakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Alika perang usahakno eling Allah ben tansah kemutan niat lamun niat krana Allah.
Mulai kelingan niate karena Allah kok penggaya abot malah henteng kok Bu. Jane yo ngomongan esuk-esuk ngaji ngeten iki. Tapi sekalingan karena Allah yo paringi budal pun ya. Pertimbangannya pun luar biasa. Idza harabtum jama'atan kafiratan, artinya ketika kalian berperang dengan jamaahnya orang kafir, fasbutu netepono, jangan lari. Fasbutu netepono li kita lima yang merangi jama'atan kafirah. Walatan hazamulan cukup melayu, cukup melayu sira kabeh. Wazkur wazkuran ilinga sira Allah ya Allah wa kabiru lan takbir sira Allahu akbar halal kita takbir Allahu akbar halal kita ing nalikane tingkah perang ora perang berapa takbir ora perang berapa takbir arep perangi sapa takbir takbir ini takbir itu ketika kita berangkat perang tenan takbir ya Allahu akbar perang tenan ora kok ora ning musuh takbir takbir tok. Apa bro, orang yang musuh takbir takbir ngisin-ngisini. Takbir itu musuh nan perang lah. Angkat bicara, serukan takbir akan menjadi pemicu semangat penjenengan dalam berjuang lillahi kalimatillah. Karepe ngoten. Wakabiruhu halal kita takbirlah ketika Anda dalam kondisi perang. Tujuannya apa? Likai tafuza bimuradikum minan nusri wasawab. Nah, takbir tujuannya likai tafuza agar panjenengan bisa mendapatkan keberuntungan. Likai tafuzu, dan ya atau jamaknya agar kalian mendapat keberuntungan atas apa yang menjadi keinginan kalian, fimuratikum menjadi harapan kalian agar kalian mendapat keberuntungan atas apa yang kalian harapkan dari pertolongan dan juga pahala dari Allah. Allahu Akbar iki niate golek pitulung Allah lan golek ganjarane Allah. Mergo arek perang ngono lho Bu. Lah iki ora nang perang nang musuhe tokar tapi takbir. Allahu Akbar. Ndak masuk akal. Jelas. Ngoten-ngoten niku lho Bu. Jadi keimanan seseorang ini akan dipicu dengan mampunya kita di dalam melaksanakan perang tanpa ada gentar, tanpa ada mundur selangkah pun. Saya berjuang ya ojo mundur. Masuk majelis itu berjuang dengan masuk majelis ojo mundur, majelis mundur. Masuk berjuang mundur. Orang wong imani apapun yang terjadi, Anda masuk majelis ini memang iya jihad atau majelis ini jihad tuh, golek ilmu iki. Apa tok ora kenal golek ilmu ra jihad, golek ilmu ki jihad, haji itu jihad, umroh ya jihad. Karena ya nyawa taruhane wong haji niku nyawa taruhane. Jenengan berangkat ke Taiwan demi kepentingan keluarga itu ya jihad. Ngoten niku. Tidak ada mundurnya. Jangan kamu mundur. Itu kok Taiwan salah telung sasi ya jihad mulai ya mah dadal jual kelangan duit ra karo kan dijendo sampean. Nggih toh? Sekali masuk ya langsung sanggup lakukan apa yang terjadi, bagaimana kondisinya, bagaimana jenis pekerjaannya, siap nyatu arep budal jihad toh. Semang-semang ragu-ragu itu kok tengah jalan ya mundur. Jihad yang ngoten niku wong. Nah, tapi ini semua kan kuncinya satu, ketika dia bukan orang beriman, bisa saja ketika ada orang tidak beriman, bisa saja dia mundur di tengah-tengah peperangan yang berlangsung. Mau ngraiman mikir mati konyol rek awake ning perangan kok mati padha mati konyol awake wis gak wis ra usah ae mundur ae. Nah, ini kenapa terjadi? Karena dia tidak percaya dengan kebesaran Allah, tidak percaya dengan keagungan akhirat. Mulane wong ora percaya karo akhirat mbok kon iman yo kangelan. Orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan akhirat mbok gak iman yo angel itu. Ya Allah. Angel. Mulane kecintaan akhirat, percaya karo keadaan akhirat, ini menjadi sebuah kunci untuk menjadi sumber keimanan kula panjenengan sedaya. Wonten Ibu nggih. Jadi sekali lagi kita sebut wong lek beriman, lek berjuang ora separo-separo. Jadi pengurusnya totalitas wong iman.
wong iman dadi pengurus majelis totalitas. Biasa pengurus jedot iki biasa. Pengurus noroki niku biasa. Oke. Ya piye demi kelancaran bersama, demi kebersamaan, apapun dilakukan, masya Allah. Nah, ketika kita mampu untuk itu semua, insya Allah balasan dari Allah, bukan balasan ya, sawab atau barokah. Karena Allah ini orang balasan yang akhirat, dunia bukan darul jaza, Pak. Ya mek apa istilahnya sawape cara wong Jawa nih, kesawapan Pak Yai ini malah lancar nyambut gawe ini biasane ngoten. Iki mang barokah Pak Yai mang iso lancar jenenge sawap ora balasan amal. Berarti sawape ngamal panjenengan. Amal panjenengan yang baik ini dereng balasan rugi lah dibalas ning donya rugi ki apa? Ngamal akeh bareng donya ora patek kangge balasan ning donya. Kanggone ning akhirat. Ya mek sawape ngamal. Artinya barokah amal baikmu itu loh, barokah kebaikanmu, barokah kesungguhan jihadmu, Allah akan berikan yang terbaik untuk panjenengan. Disebut dalane pun lah, niku jiwa pejuang sampai seperti itulah. Ini semua sekali lagi saya ulangi, jikalau bukan karena ada keimanan itu tidak akan terjadi. Berjuang orang beriman ora terjadi. Dadi guru madrasah kok ora dibarengi karo iman, rasa-rasen piro gajine guru madrasah. Kula niku ngulang kawet Arab setahun iki diwingi oleh 100.000 kuwi dana Covid dingene niku. Dana Covid dingene guru 100.000. Kula niku kawet bulan Juli, sudah 7 bulan nih saya mendapatkan bisarah itu 100.000. Kuwi dana Covid ngono ritane dingene ini. Ya, ngoten niku lha niki lek gak dibarengi karo iman, niat berjuang li ilahi kalimatillah. Ya mundur alon. Aku mundur alon. Aku sadar aku sapa. Oh, ngono tenan, Bu. Mergo napa wis dieling-eling lah ya aminterno anake wong ora ana imbal balike. Lek wong ora iman ya mikir ke samono. Ngelesno anak bahasa Inggris saulan 100.000. Dong anak diulang ngaji nyelametno besok ndongakno wong tuane ning alam kubur. Lah kok belas rasi 10.000 ngono kan nunggak bayare. Dan ini ora dibarengi mulane masyaallah orang yang mampu untuk menjihadkan diri, mewakafkan dirinya untuk li'ilai kalimatillah. Ini ora dibarengi karo iman yo modele rasa-rasen. Nggih mboten? Rasa-rasen lagi wong licike mboten karu-karuan. Les matematika anake wani bayar, bahasa Inggris wani bayar, les bahasa Inggris wani bayar, les matematika saulan 100 enteng ya Bu. Tapi dong dijak bayar madrasah saulan 100. Walah madrasah ra paten lho wong tek mriki. Madrasah dantrengane madrasah mbek 100.000, ra madrasah ra paten muni ngono wong tuwek. Tapi lek les bahasa Inggris mentek iso I love you niku lho. Saulan 100.000 budal wong tuwek. Lah niki nalar wis malik wis gak demen akhirat modele ngoten niku. Inilah jenis wong-wong sing napa? Sing pola pikirnya mboten akhirat niki donya wis. Masya Allah, duwe anak diulang iso ngaji, maca Quran iso sampai pinter, iso ngerti hukum agama ngene gak oleh ngene oleh, carane tayamum bocah iso, carane ngelapis apa carane buntel mayit iso, diulang ilmu agama kaya ngene. Saulan mbok tarik 100.000, ora muni wong tuane. Alah Pak Guru. Ora madrasah rapaten dan kelengane madrasah kok mbayare 100.000 saulan. Nauzubillah min dzalik. Niku lho les matematika seminggu mlebune ping 3 ngono rek wani wong kok mbayar 100.000. Atau Tulung Agung jenenge istilah bukan les primagama niku mahal itu. Mahal, tapi dong bab ngaji, bab agama wong kok gak duwe kesemangatan. Makanya kembali kalau bukan jiwa mukmin duwe anak kok ngaji terus kelingan ya Allah ngaji niku ndamel biaya ya piye alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka an majmu'iha bi bayanin
wis diomongno ning taklim bolak-balik ora bakal wong ki iso oleh ngelmu kejaba iso nglakoni 6 perkara. Di antarane apa? Suwi le ngaji. Di antara fabul ghatin butuh sangu, butuh biaya ngaji. Ngaji ra nggih biaya, ya ora iso pinter bolak-balik kula cerita. Padha-padha pintere tapi sitok gelem bayar, sitok ra gelem bayar. Ya ora eneng berkahe sitoke. Iku sik lumayan sing paling mengherankan ora patek pinter tapi gelem bayar. Iku luwih gedhe barokahe tinimbang sing pinter ora bayar. Lho ngoten niku lah menjadi syarat kita ngaji taklim bolak-balik dikoca dikaji. Tapi gak meresap blas ning gone ati kula jenengan, bahkan tidak masuk ning gone ati kula jenengan. Apa ini masalahnya? Kita kembali kepada orang arif iman seseorang. Makanya kalau kita bicara Su'batul Iman yang ada 77 dalam kitab Futuhian, ini adalah isi atau perilaku atau perbuatan orang iman yang tidak mungkin bisa dihindari. Memang dia iman dari 77 ini akan bisa dilaksanakan dalam kesehariannya, akan diwujudkan dalam setiap hari kesehariannya. Nah, niku ciri khas wong iman kok 77 cabang ning atine wong iman iki modele piye? Perilaku wong iman niku piye? Niki teng mriki niki. Ya, ndak bisa dipungkiri. Di malih buau nusrah wa sawabun titik. Tujuannya likatafuzu bimuradikum minan nusri was sawab, agar kalian mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian dari mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pahala dengan mentakbirkan takbir Allahu Akbar. Perangi tujuannya ngono kuwi ora yang ora nang musuhe kok njaluk pertolongan Allah apa asal kamu musuh wong Islam pisan walah wis ora masuk belas. Wong Islam barang orang yang berjuang untuk keselamatan untuk kehidupan kula jenengan malah kok perangi ya murat mari uripmu gulung tikar sampean menentang arus jenenge urip sing ngoten iki. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak seperti itu. Nabi mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dengan cara mungkar, tapi dengan cara yang ma'ruf. Dekati mereka dengan cara yang baik. Malah katut, mulai sering kula matur bagaimana orang Yahudi yang meludahi Nabi setiap hari. Nabi tidak marah. Dakwahnya Nabi justru dia tunjukkan kalau kamu itu orang Islam yang sungguhan. Ketika disakiti orang, jangan kamu balas sakit. Kalau kamu orang Islam disakiti orang, tunjukkan Islam panjenengan. Lek sampean dilokne wong, jangan marah, tunjukkan Islammu. Kalau kamu sungguh-sungguh orang Islam, disakiti orang, didolimi orang, boten marah. Besarkan ampunanmu ketika ada orang yang dolim pada kamu. Ini orang artinya menunjukkan keislamannya pada orang lain. Yang sehingga perempuan Yahudi pada waktu itu tidak meludahi Nabi mencari-cari takut tanggone yu perempuan Yahudi yang sering meludah saya itu di mana ya? Walamat kamu tidak dengar kabar ya? Mulai kemarin sore dia tuh sakit, Masya Allah sakit. Nabi pulang minta istrinya masakan yang terbaik, memasakkan yang enak untuk dibawa, nyambangi orang yang selalu meludahinya. Jadi Islam kan Nabi menunjukkan keislamannya seperti itu. Akhirnya membawalah makanan yang enak, torokene rendang atau torokene rawon dibeto nyambangi wong sing gaene ngidoni Kanjeng Nabi. Masya Allah, menangis dia. Inilah dakwah. Inilah merangi kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, bukan memerangi kemungkaran dengan cara mungkar. Anda bukan amar ma'ruf, tapi Anda malah amar mungkar jenenge perintah kemungkaran. Nah, ini yang perlu diterapkan, dan ini Islam disebut rahmatan lil alamin. Ketika kita mampu mewujudkan Islam, tunjukkan Islammu. Nah, tunjukkan keislaman kita bahwa kita orang Islam. Tidak gampang marah ketika kita dicaci maki orang, tidak gampang marah ketika kita dihina orang. Ya, sehingga banyak orang bicara semaunya. Kenapa? Karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita merasa tidak mau direndahkan. Kenapa tidak mau direndahkan?
Karena nafsumu yang menggebu-gebu, tidak sadar siapalah manusia ketika direndahkan orang nggih memang kula niki wong rendahnya itu menungso akeh dosane kula rendah ora apa-apa. Kula niki akeh dosane mau sampean lok niki monggo lho. Wong Islam tenan ngoten niku lho Bu, tunjukkan Islammu. Dengan cara apa? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah Islam yang sesungguhnya. Maka Islam itu mengajarkan yang enak. Islam itu mengajarkan yang rahmatan lil alamin betul. Nabi kita mencontohkan seperti itu. Jadi bukan sunnah Rasul, bukan hanya tahajud toh. Sunnah Rasul bukan hanya menikah lebih dari satu toh. Di antaranya menunjukkan keislaman ketika ada kemungkaran. Dan Nabi diidoni. Wong sing paling mulus ke dunia diidoni, diludahi oleh perempuan Yahudi. Coba. Nabi itu orang yang dijamin paling sempurna. Paling sempurna akhlaknya, paling sempurna bodi tubuhnya. Lho ngono isih diidoni wong. Lah kula sampean akhlak kira sempurna diidoni wong nesu. Aja diidoni, dilokne nesu, dirasani eleke nesu. Tapi ketika kita mampu mewujudkan itu, subhanallah, orang yang sering menyakiti kita, orang yang sering merugikan kita, tapi kita tidak marah kepadanya, kita malah mencarinya orang-orang yang seperti itu. Subhanallah, ini hanya tumbuh dalam pribadi orang-orang yang hebat, hanya tumbuh dalam pribadi orang-orang yang bersih hatinya, baru bisa. Ketika ini orang selalu bikin masalah sama saya. Saya itu tangis sepian huitong, man. Ini orang selalu bikin masalah sama saya loh sebetulnya. Tapi masya Allah, ketika dia menjadi masalah, ketika dia tidak ada, dia yang mencari. Tak cari apa kekuranganmu. Padahal bendino dia masalah. Dilarak hati nih, sampean dilarak hati nih. Ngono sik wani ya jenengan terus goleki wonge. Mbak jenengan niki tetahe napa? Padahal sampean bendino dielek-elek terus. Bendino disakiti hati sampean, terus sampean gelem goleki wonge terus nakoni, Mbak betah napa? Ngono kira ya enten Abu Jamaah sampean terkatain. Enten nggih? Selama jenengan Islam saya rasa enten. Maka disinilah bagaimana kita ngaji niku jane ya mek ngono kuwi lho. Buktikan akhlak yang baik, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lek sampean sempurna akhlaknya, lek sampean itu menyempurnakan akhlaknya, memperbaiki akhlaknya, ya inilah orang Islam sesungguhnya. Inilah ilmu sing manfaat niku. Maka saya berkali-kali, sepinter apapun penjenengan, ketika tidak punya adabiyah, tidak punya akhlak, maka tidak dianggap orang yang pinter. Rumus seperti ini yang harus kita pegang. Ya, biasanya wong kadang dilokne, disakiti, ngurusi gah. Wah, aku lho wong sing paling disakiti. Gah aku melok dhewe. Gah aku ngopeni wong ngono iki. Enggak. Nabi tetap orang Yahudi, padahal ini bukan orang Muslim, ini orang Yahudi. Mereka pantas saja ketika orang Yahudi merendahkan Nabi, pantas. Tapi Nabi tidak balik merendahkan. Tapi balik Nabi melakukan amar ma'ruf yang dengan ma'ruf. Datang membawa makanan, assalamualaikum kula nuwun atur wong Islam yuk, ya Allah yuk jenengan iki lho tak goleki biasane ngidoni idumu ki wangi ram to yuk, ludahmu itu wanginya bukan main loh yuk. Lah kok ndak ada meludah saya, lah saya tanya ke tetangga ature kok jenengan sakit, ya Allah yuk niki kula dibetani bojo niki masakan rawon niki monggo dipun icipi kek buku ndang sehat. Kanjeng Nabi malah ngoten niku nangis deh. Ya Allah, maaf konco sadikir selawat lo, maaf aku lara ora sing nakokne mat. Lah kok awakmu wong sing tak larani malah datang ke saya. Seketika dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, menyatakan Islam, dia langsung masuk Islam. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang betul-betul ma'ruf sehingga hasilnya maksimal. Dan itu sekali lagi saya katakan hanya ada pada pribadi orang yang beriman. Nah, raiman raiso ngoten niku ndak bisa. Allah, betapa besar nikmat iman dan Islam, ibu-ibu. Betapa besar nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada seseorang itu.
sehingga mampu menjadikan pribadi yang baik, mampu menjadikan hatinya baik, karena ada nikmat iman, nikmat Islam yang betul-betul masuk wonten hati kula panjenengan, sehingga sesuatu yang sulit, tapi bagi orang mukmin tidak ada yang sulit. Memberi maaf orang yang menyakiti kita sesuatu yang sulit, tapi bagi pribadi mukmin tidak ada yang sulit sama sekali. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, mudah-mudahan Allah tetap memberikan iman kita sampai akhir hayat kula panjenengan sehingga manggih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang keberapa berikutnya? Wa su'batut tasyat wal isrun. Cabangan yang ke-29. Ada'u khumsal ghanimah, yaitu mampu nekani ngedum rampasan 1/5. Bondo rampasan yang ngedum 1/5. 1/5. Torone piro nggih persenane? Lah 2/10 Arbaul ngusur itu 1/10 kan 2,5 niki 1/5 iki piro? Berang persen 1/5 iki? 1,5 ya. Ilal imam, bagi seorang imam yang beriman mampu untuk membagikan ghanimah sesuai dengan bagiannya. Aunai bihi atau penggantinya imam likayu farrikahu, agar membagi rampasan itu, wayabda'u lan mengawali pada imamnya wujuban minal ghanimah bisalbi lan berdedelan wal isruna lan lil qatil bagi yang perang al muslim kang Islam, wong Islam yang perang bagian summa yuhmasu mongkon den paro 1/5 apa bagiha sekerine ghanimah Farba'atu ahmasihi mongko 4/5 liman kedue wong hadara kang hadirman alwaqiat ing perang di niatil kita lah niat perang wong sing berangkat perang oleh 4/5 wa ilam yuqatil senajan ora perang sapa man tapi dia teko ning perang niat dadi perang lah teko kono wis ora bagian perang musuh mati kabeh. Nah, ning rampasane ya tetep bagian padha tapi niate perang ndek kok ngomah walaupun tidak berperang. Ora kok ning kene kowe bener niat perang tapi kok ora tandang gawe no semene mboten. Selama dia dari rumah punya niat kuat untuk perang, maka bah ning kono perang bah ora tetap mendapat bagian sama dengan yang ora adil jenenge ora kok adil Peter ora bagian perang kok wis kok menangne kampean tapi kan niat dari rumah dia udah niat perang akhirnya bagiannya pun juga sama. Ini ku keadilan ini. Jadi wong iman ini mampu memberikan keadilan intine ngoten niku. Wong iman ini mampu berbuat adil. Lera wong adil, lera wong iman ra iso adil. Walil juyus lan pira-pira bala tentara wa ilam tasat senajan ora hadir sapa juyus ya bagian pon ora hadir lirajili gitu kang mlaku sikil sahmun sabagian bagi yang jalan kaki mendapatkan bondo rampasan sebagian walil farisilan kedung kang numpak jaran sahman bagian biaya mangane jaran karo biayane awake dobel to mene ater mantane sing nggo mobil karo ora ya beda sing mobil lah oleh apa? Oleh tukang bensin. Lan biyen Bu saniki masyaallah di tempat saya itu kalau ater manten wis ora eneng cara nukono bensin sing di mobil mboten purun. Mboten pun wah apike mboten karo-karuan orang tempat saya itu. Paling yang bayar elep kok elep nyater. Lah sakniki tonggo-tonggo di mobil dhewe iki ater mantene biyen kan dadak nyuwun nggih nyuwun tolong bening mobilipun beto Pak nggih. Nggih. Itu karo nyangoni lah biyen, Bu. Saniki subhanallah, orang-orang semakin kesini semakin baik kok. Tidak ada nggo mobil pribadi kok oleh sangu mboten. Sangune bahkan mboten. Oh, masyaallah. Niki semakin hari semakin baik. Lah ini apa yang menjadikan baik ilmu, yang menjadikan baik orang Pak agama. Ora ana wong apik tanpa agama ora iso. Aturan wong dadi apik mergo ana agama ngatur wong dadi wong apik. Ora kok agama ndadekno wong saya elek ini mboten mungkin. Selama agama yang Anda pelajari agama yang hak, agama yang benar, pasti akan membawa Anda semakin baik. Semakin kesini semakin baik, semakin tambah hari semakin baik orang yang beragama itu.
Ora eneng kok tak mikir biaya mboten kesane lho ngoten niku. Wa sahmun lan wal dimang wal khumusu al baqi wal khumusulan 1/5 al baqi kang keri yukham masuden para 5 sahmun tai bagian 5 solihil muslimin kedue wong kang ndamekaken wong muslim ka sadis suhur kaya wong kang buntoni benteng wa imaratil khusun lan wong kang bangun benteng dalam bagian kabeh niki summa arzakul qudat mongko nimbayar pira-pira hakim wal ulama ilan ulama lho oleh sangu ulama barang oleh sangu oleh bagian wala imam dan beberapa umat wal muadzinin dan tukang azan. Nah niki Jawa Timur dulu sudah ada program tapi mbok orang teko karo buka pipah. Katanya ada beberapa imam langgar masjid yang terdaftar di negara di Jawa Timur, katanya imam masjid musola yang terdaftar di Kementerian Agama itu akan dapat gaji. Nyatanya kok saiki urung metu buka arep leren barang terus metu. Muadzin digaji, tukang khotbah digaji. Jeree. Tapi yo mbok kok saiki yo urung eneng apa tere ketinggalan kula ora oleh. Tapi kula durung tau oleh iki dadi tukang khotib nang masjid pirang-pirang nggon iki kula iki urung tau oleh. Paling oleh ya sarung setahun pisan. Dadi imam langgar ya urung tau oleh. Tapi ini betul-betul adil banget ini harta rampasan sampai ke muadzin. Wasahmun lidzawil qurba, wasahmun sebagian bagi orang yang punya kerabat. Wahum Banu Hasim, mereka itu orang Banu Hasim, keturunan Nabi. Wa Banu Muthalib lidzakari, keturunan mislu hadzil unsayain. Dan sepadane rong bagian. Wasahmun lil yatama, sebagian anggo anak miskin, anak yatim. Wasahmun lil masakin wal fuqara, wasahmun ibn sabil. Nah niki wong sampai telatene ngedum jarahan, ngedum bondo rampasan sampai kaya ngono. Niku ora wong punya jiwa adil, yo ora iso ngedum jarahan niku. Ya, ana sing jarane ana itu wayu, ala mek ketuane dhewe. Ndak didum. Oh iki jarane kan termasuk boyongan, wedok ayu kan dadi tahanan, itu kan halal itu. Nah, ngono iki didum. Ya, ora kok demek dhewe. Nah, di sinilah keimanan mulai berperan dalam kehidupan kula panjenengan dan bahkan kita butuh iman menjadi orang baik. Tanpa iman tidak mungkin kita jadi orang baik. Maka benar ketika di Al-Quran disampaikan alladzina amanu wa amilus solihat, tidak ada orang bisa mengamalkan solihat kecuali orang ini beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka iman menjadi kunci, kebaikan seseorang jadi kunci. Maka kemarin seseorang tidak dikatakan memiliki amal hasanah selama dia bukan Islam. Maka Islam telah mengajarkan syarat wajib haji, syarat wajib sholat, syarat wajib wudhu. Maka Islam menjadi kunci yang pertama. Syaratnya wong itikaf yo Islam. Wana wong Kristen lebu masjid dah menengorong binorong bengiram untuk ke masjid yo ora lek ganjaran itikaf untuk orang-orang wong Islam. Maka Islam juga menjadi kunci untuk seseorang bisa mendapatkan yang terbaik dalam setiap amalannya. Maka ketika Islam pasti dia beriman kan ya, pasti dia beriman. Maka iman menjadi kunci sebuah kebaikan yang ada dalam diri kita. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa ada iman. Kenapa? Karena kebaikan kita tidak dicatat oleh Allah kalau kita bukan iman. Artinya adalah setiap dikatakan kebaikan, di setiap yang dikatakan amal soleh pasti muncul dari pribadi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waqtik wa kafar au fi bil wa'diskuran wa lisanaka thumma farjaka tanamu wa'tik wa kafar au fi bil wa'diskuran wa fad lisanaka thumma farjaka tanamu. Wallahu a'lam bishawab. Seketik yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita semua yang hadir. Muka-muka manfaat barokah kita semua mendapatkan
nggih menika barokah ilmu, kaparingan selamat dunia selamat akhirat ibu nggih. Yang menjadi kunci hidup adalah gimana Allah selamatkan kita, selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan apabila hajat kita semua yang hadir pada pagi hari ini dipun ijabah pun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram azwaji waladi wa dzurriyyatihi wa li baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati yang nembe sakit nggih. Mbah Imah Rizka, Bapak Sahidi, Bapak Mbah Maryam, Ibu Emin, Ibu Semi, Adik Safina Nahda Adefa binti Firmansyah, Ibu Rahmawati, Bunda Tia, Bapak Samsul Bakri nggih, mudah-mudahan Allah paring ngapura sedaya kelepatane, Allah paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan Allah angkat penyakitnya nggih. Ibu Masilah semoga diberikan kelancaran dalam perjualan tanahnya nggih. Pemukundang payu dihubungi yang pitu diwatakan ayat kursi. Ibu Waskinah yang akan operasi tumor mungkin paling kelancaran nggih. Asfia Suci Mukarom yang sedang ujian skripsi mungkin paling kelancaran nilai yang baik. Ibu Indah yang lagi ada masalah moga Allah mudahkan masalahnya. Adik Ari Lukman Santoso yang akan ke pondok pesantren nggih sami mugi ya ngeteraken balik anak kula. Nah, mugi paringi kelancaran paringi kerasan ya. Muhammad Rizal Awaludin dan Rina Risnawati semoga diberikan hidayah dan dilancarkan kuliahnya amin. Mas Hudi semoga dilancarkan usahanya. Irfan Yulistian yang hari ini ulang tahun paring panjang umur, barokah umure, barokah rezekine, paring kesehatan, keselamatan, panjang umur. Ila hadrati ruhi ingkang meninggal nggih menika Bapak Benu Mbah Samsidah, Mbak Samsidah. Mugi Allah ngapura sedaya kelepatan, Allah tampi sedaya amal kesayanane nggih. Ila hadrati semua yang hadir ya Allah pada malam hari pada siang pada pagi hari ini. Mugi-mugi sehat selalu, paringi kelancaran sedaya-dayanipun, paring sehat sedayanipun, sakit wangsul, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang barokah, manfaat jagat keluarga sakit rahmat, ingkang sedekah, mahmul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin ya Allah, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana ya Allah, Allahumma yassir lana umurana ma'arhamina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah, wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah, wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah, wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban baraka wa umran tawila muslim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum. Mohon satu Fatihah ya buat Mbak Nina Dayu Pramesti putri Ibu Rima Jamaah Hasanah yang mau melahirkan, semoga Allah paring kelancaran, paring kemudahan ya, dan jadikan putra atau putri yang saleh atau salihah ya. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, satu Fatihah lagi buat Mbak Sasa ya, yang sakit ya, dadanya sesak. Asmanya kambuh semalam ya, mudah paring sembuhan. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nusul malih niki bumi ini yang sakit nggih muga ngapura dosane. Paring ketabahan sabar ikhlasan. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih mekaten lah semanten ingkang saged kula aturaken kirang pangapunten. Ya mungkin ada 1/4 pertanyaan boleh wonten nek mboten itu pun mawon kanthi doa majelis. Mekaten semanten kirang pangapunten akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.